Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, pemirsa yang setia dari program SOS Keluarga Indonesia Bahagia. Apa itu SOS? Kita kenalkan lewat trailer ini. SOS Global Ministries are reaching all of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, itulah SOS, sahabat orang sakit. Lalu SOS atau sahabat orang sakit ini bekerja sama dengan saya, Jarod Wijenarko dari Keluarga Indonesia Bahagia. Kami menampilkan kesaksian dari mereka-mereka yang telah sembuh, baik secara mujizat ataupun sembuh secara medis, tapi mujizatnya adalah mujizat rohani, dalam arti melalui sakit, mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, atau komitmennya diperbaharui untuk melayani Tuhan dan berguna bagi sesama, atau ada yang mengalami mujizat dalam hal pembiayaan, karena mereka tidak mampu, tapi ada yang berkorban, bahkan tanpa sepengetahuan yang ditolong, bahkan sampai kemudian setelah sembuh sekalipun, tetap dia tidak mengetahui siapa yang membantunya. Karena Tuhan bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Memang yang namanya sakit, ya sama juga dengan pandemi COVID sekarang ini, bukan sesuatu yang direncanakan dan bukan sesuatu yang diharapkan. Tetapi Tuhan bisa mengizinkan untuk mendatangkan kebaikan. Atau mengizinkan supaya seorang pribadi diproses. Baik dari orang dunia menjadi anak Tuhan. Baik orang beragama Kristen, tapi belum lahir baru, melalui penyakitnya menjadi lahir baru, terima keselamatan, yang saya sebut dengan mujizat kekekalan, atau mujizat yang terbesar. Apa artinya orang sehat, tapi masuk neraka. Mengalami sakit, lalu menerima Tuhan Yesus. Sembuh, puji Tuhan, mati pun masuk surga. Tapi boleh dikatakan semua yang ditampilkan tentu yang sembuh. Ya, kalau mati sudah tidak bisa bersaksi. Gimana manggilnya? Masa dihidupkan lagi. Jadi mereka-mereka yang telah mengalami kesembuhan dengan berbagai cara. Ya. Nah, hari ini kita kedatangan dari jauh, ya, dari Manado. Wah, siapa dia? Nama lengkapnya adalah Franco Christian Wangko. Wah, nama belakangnya udah tahu ini Manado. Ya, kita sapa. Selamat pagi, Pak Franco. Selamat pagi, Pak Jarod. Panggil saya, ya Pak Jarod boleh. Panggil Pak ada juga manggil pastor. Iya, Tapi sebenarnya saya hamba Tuhan. Pastor, iya. Pendeta. Ya, pastor dalam arti hamba Tuhan. Ya. Karena saya lihat mukanya kayaknya baru umur 25-an, saya walaupun seorang pejabat negara, ya saya panggil Franco aja ya. Selamat pagi Franco. Iya. Ya, Selamat pagi, Pak. Saya tampilkan perkenalannya, nanti Franco boleh jelaskan ya sambil diceritakan ya. Nah, ini Franco, ada kurang huruf O saya nulisnya ya, Christian Wangko. 24 tahun, domisili Manado. Nah, boleh diceritakan sedikit nih. Ini fotonya ini pakai baju resmi banget, pakai peci. Nah, orang Manado kok pakai peci. Ini memangnya berhubungan dengan pekerjaan apa ini? Iya, jadi ya itu foto waktu pas pelantikan, Pak. Puji Tuhan, diberkati Tuhan jadi anggota dewan, Pak. Di umur baru 22 tahun waktu itu. Wow, udah 2 tahun lalu ya, anggota dewan untuk DPRD Sulut. Kota Manado, Pak. DPRD Kota Madya Manado. Kota Manado.
Iya. Wah, puji Tuhan, umur 22 tahun udah jadi anggota dewan. Saya waktu Iya, umur Pak. 45-an nyalek jadi anggota DPR RI, ya. Waktu itu partai PDS, Oh, ya. Dan tidak dapat kursi. saya kalah sama orang Manado. oh salah. Ya, karena saya ditempatkan dari daerah mana, Pak? saya ditempatkan di Jateng 6, Partai PDS. Ya, Jateng 6. Jateng 6 itu wilayah Kristen. Nah, Partai Demokrat waktu itu sedang naik daun. Menang cukup besar dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden waktu itu. Nah, Partai Demokrat menempatkan Angelina Sondakh yang waktu itu Kristen di Jateng 6. Jadi saya kalah sedikit suara sama dia yang dapat kursi. Oh, ya. Jateng 6 ya, Jateng 6. Tapi Angelina Sondakh dari Manado ditempatkan Partai Demokrat justru di Jateng 6. Tapi saya percaya ketika saya tidak jadi menjadi anggota Dewan DPR RI, itu juga yang terbaik dari Tuhan bagi saya. Sebentar, ketika saya tidak jadi menjadi anggota DPR, itu pun yang terbaik bagi saya karena Tuhan berikan kesibukan yang lain lewat bisnis yang diberkati. Oke, sekarang kita kembali ke Franco. Pada usia yang muda menjadi anggota dewan tentu hal yang luar biasa. Tapi yang saya dengar ini kesaksiannya juga di usia-usia itu juga diizinkan Tuhan mengalami sakit. Boleh diceritakan sakitnya? Iya, jadi itu berawal dari saya lulus SMA, Pak. Jadi pada saat umur 17 tahun, tepat umur 17 tahun, saya diizinkan Tuhan divonis dokter sakit leukemia AML pada saat tepat 17 tahun. Wow. Iya, untungnya waktu itu saya sudah selesai ujian nasional waktu itu. Terus pas graduation di sekolah, tiba-tiba merasakan demam, terus ada pendarahan sedikit di gusi membengkak, dan ada darah sedikit. Nah, tapi waktu itu kan masih jiwa-jiwa muda ya Pak, laki-laki, 17 tahun, bisa dibayangkan lah, apalah itu kan, waktu itu, apalah ini, cuma sakit sebegini, jadi dibiarin, seminggu, udah sakit, udah demam, masih udah ada pendarahan lebih parah, kadang muncul dari hidung, kesenggol dikit udah biru. Terus waktu itu masih pemikiran bahwa mungkin sakit gigi, ya udah, walaupun udah susah, bawa mobil sendiri ke dokter gigi, urus diri sendiri, padahal waktu itu sebenarnya udah parah. Tapi mungkin karena ya masih anak muda yang berpikir apalah, soalnya saya dulu waktu SMA asrama Pak. Dan iya, saya nggak pernah sakit Pak selama sekolah. Oke, 3 tahun asrama di mana tuh? Di Manado? Di Tomohon. Oke. Iya. Ya, sekolah militer atau sekolah Katolik? Enggak, sekolah Katolik, Pak. Oke. Ya. Kalau saya waktu SMA sekolah Katolik di Tomohon. Jadi mama suruh harus asrama. Nah, pas keluar asrama, graduation, udah berpikir, udah punya mimpi mau kuliah di luar negeri, tapi Tuhan punya rencana lain, Pak. Jadi Tuhan mengizinkan saya sakit. Saya waktu itu udah demam, udah 2 minggu, ke dokter langsung cabut gigi. Nah, pendarahan nggak berhenti selama 1 minggu. Wow, Terus ingus, udah flu, udah ada darah, kadang jadi bau busuk. Wow. Jadi terpaksa ke dokter THT. Terus mama bilang, udah cukup lah, ke rumah sakit aja. Jadi waktu itu mama yang stop, cukup dulu, langsung ke rumah sakit, jangan sok kuat. Langsung ke rumah sakit. Puji Tuhan, pas masuk rumah sakit, ambil darah, langsung ketahuan, Pak. Itu kata orang jarang terjadi. Jadi memang kadang butuh waktu beberapa bulan baru tahu bahwa sakit leukemia. Nah, waktu itu pas ambil darah, cuman mau cek darah
rutin ya cek darah merah, hemoglobinnya ini udah ketahuan, leukemia, darah putihnya udah naik, terus darah merah udah mulai turun, trombosit juga udah rendah, udah muncul biru-biru di paha. Wow. Jadi waktu lihat hasil, dokter lihat langsung bilang ke orang tua, Bu, kalau pengen cepat sembuh, jangan di Manado. Kalau mampu, lebih baik ke Jakarta atau langsung ke Singapura. Wow. Nah, mungkin orang tua dari posisi itu mungkin tidak tega lihat anak udah sakit leukemia. Nah, Saya juga sebenarnya waktu itu tidak tahu juga waktu itu sakit leukemia itu apa sebenarnya. Ini Jadi saya santai-santai aja waktu itu, Pak. Ini waktu SMA dulu nih fotonya. Ini waktu 2014 sekitar bulan November Desember, Pak. Jadi saya kan waktu divonis dokter leukemia, pada saat besoknya langsung berangkat ke Singapura. Ini dokter di Singapurnya nih. Iya, dokter Singapura. Oke, wah. Nah, ini udah berjalan 5 bulan. 5 bulan udah lewat. Jadi udah kemo 5 kali. Akhirnya berangkatnya bukan ke Jakarta, langsung Singapura. Iya, Mama ambil keputusan untuk langsung ke Singapura. Langsung telepon teman-teman yang ada kenalan di Singapura. Dan memang jalan Tuhan ya Pak. Tuhan kasih jalan keluar waktu hari itu tepat hari itu di rumah sakit, Mama ketemu sama orang yang anaknya teman Mama, yang anaknya juga di Singapura sakit leukemia, ALL waktu itu. Jadi dia udah lebih dulu ke Singapura. Dan pada saat ketemu, dia langsung kebetulan sekali dia lagi cari obat untuk anaknya di rumah sakit. Ketemulah sama Mama di luar. Nah, langsung diajak ngobrol di dalam, dan dikenalkanlah, dikasih nomor telepon, ini hubungin aja Pak Pendeta Stefanus. Langsung Stefanus langsung Pak. Ya, Tuhan buka jalan. Langsung ketemu di rumah sakit kan nggak janjian dan nggak tahu dari Manado. Ketemunya di sana. Nggak ada janjian. Ketemu di Singapura. Ketemu di Manado di rumah sakit Pak. Kebetulan. Iya. Ibu itu lagi cari obat buat anaknya, pas Mama juga lagi di rumah sakit. Pokoknya saya lupa waktu itu cari obat juga atau apa, keluar dari ruangan, ketemu Pak. Ketemu, ngobrol lah di rumah sakit, gimana di sana, dan ibu itu menyarankan untuk hubungi Pak Stefanus. Mama udah sempat hubungi Pak Stefanus juga waktu itu, tapi saya nggak tahu kelanjutannya gimana. Nah, teman Mama ada juga yang datang. Jadi teman Mama yang datang itu kakaknya dokter juga di Singapura. Iya. Mendatangkan orang mau membantu waktu itu dengan cara yang nggak bisa dipikirkan, Pak. Jadi teman Mama waktu itu langsung udah besok ke Singapura. Sedangkan paspor waktu itu saya udah di Jakarta paspornya karena proses pembuatan visa mau kuliah waktu itu, Pak. Mau kuliah ke Australia. Iya, semua harus batal dengan mimpi-mimpi yang udah mau kuliah di luar negeri sebagai anak muda. Itu kacau sebenarnya pikiran. Tapi nggak ada pikir apa-apa sih waktu itu karena mungkin saya juga nggak tahu sakit leukemia itu apa. Saya nggak tahu parahnya seperti apa. Jadi sebenarnya waktu itu masih biasa saja. Tapi Mama yang udah kelihatan panik. Udah mungkin stres lah lihat hasil kan. Dan puji Tuhan waktu itu dikasih temannya Mama dan Papa waktu itu besoknya ditemani ke Singapura. Dianterin saya Pak ke Singapura, sampai ke Singapura langsung dimasukin ke ICU, langsung panik waktu itu. Kok ruangan ICU cuman ukuran mungkin 3x1 meter, cuma kotak, cuma saya sendiri di dalam kotak kaca. Kok saya udah kayak di film-film. Udah mau dibikin apa gitu, kiri kanan udah alat di ICU karena mungkin kita dari rumah sakit di Indonesia langsung pindah ke rumah sakit di Singapura nggak bisa langsung masuk di ruangan biasa, jadi harus masuk di ICU dulu, kayak mau cari tahu dulu penyakit apa, sterilkan dulu atau gimana. Nah itu langsung panik memang Pak. Dengan posisi saya juga baru mau belajar bahasa Inggris, ngobrol
susah, sakit kepala bingung mau bilang gimana, sakit perut bingung bilang, mau pengen kencing bingung. Sedangkan mama nggak bisa masuk di dalam. Itu malam itu memang malam yang betul-betul malam yang nggak akan dilupakan. Karena di mana posisi saya dari anak muda yang bebas di asrama yang bergaul di sana sini, olahraga, semua hal ikut, kegiatan apa di sekolah ikut, aktif waktu itu. Tiba-tiba masuk ruangan 1x3 meter. Tiba-tiba 3 meter yang nggak bisa apa-apa, udah diinfus, diam, terus langsung stres lah memang waktu itu, Pak. Udah posisi sakit, udah lemah kan badan, tubuh udah nggak bisa apa-apa, cuma bisa baring, mama nggak ada di samping, karena ruangan itu nggak bisa ada orang ini jaga. Oke, ya Jadi Singapura. mama dari luar, di luar kaca gitu, mama cuma liatin. Nah kan bingung, nah tengah malam, apalagi mama pulang, jadi sendiri di situ Pak. Aduh, itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Pertama kali ke Singapura, ke rumah sakit di Singapura seperti itu. Tapi terus apa yang membuat waktu itu akhirnya kayak bangkit atau punya pengharapan? Memang kan tiba-tiba waktu di Indonesia kayaknya penyakitnya nggak gawat gitu kan, begitu sampai Singapura seolah jadi kayak gawat banget gitu, masuk ruang ICU yang serba wow gitu, tapi nggak, memang Singapura kan nggak terlalu besar ruangannya, tapi alat-alatnya canggih-canggih, tapi menjadi suasana kayak ini kok kayak sudah darurat gitu. Nah terus titik baliknya terus jadi punya harapan apa itu? Nah dari situ nangis Pak semalaman sampai pagi, kebanyakan stres itu Pak, karena nggak bisa apa-apa kan, cuma bisa diam, lihat ke atas, lihat kiri, lihat kanan, nggak ada apa-apa. Soalnya dia kayak ruangan kaca tempat steril, nggak tahu juga itu ruangan seperti apa. Itu cuma sekali aku lihat. Saya lihat waktu itu. Iya, udah stres berat, udah kayak di penjara, nggak bisa apa-apa. Nah, di situ memang cuma menangis, berdoa, dan memang sempat menyalahkan Tuhan. Kenapa saya? Kenapa ngalami ini gitu? Kenapa saya? Maksudnya berpikir waktu itu, kok saya yang tiap pagi doa, ada yang nggak pernah berdoa, nggak pernah apa, kok saya yang dipilih Tuhan mengalami ini. Saya sempat bingung, dan ya waktu itu memang masa-masa down waktu saya Pak, pertama kali sampai ke Singapura dengan situasi begitu. Iya. Nah di situ setelah malam itu besoknya langsung dipindahkan di ruangan biasa, bukan ruangan biasa, ruangan sendiri juga. Jadi ternyata setelah ketemu dokter pas malam itu, dokter langsung bilang biayanya sekian. Kalau misalnya nggak mampu, nggak dilanjutin. Kalau misalnya mau, itu berat juga itu, Pak. Saya juga dengar kaget, Pak. Begini, jadi langsung ya mama mungkin dengan itu ya langsung basa-basi. Langsung saya semua. Oke, sebentar ini saya nanti. Nah, oke. Ya. Di ruangan sendiri itu, dokter vonis saya untuk harus stay di Singapura selama 5 bulan, nggak bisa pulang-pulang Indonesia. Nah, itu lebih stres lagi saya. 5 bulan nggak bisa pulang, bagaimana ini? Sekolah kan gimana, saya dari sangat-sangat, iya, kayak gimana, sekolah saya gimana, jadi langsung stres, langsung drop berat gitu Pak. Mulai begitu harus 5 bulan, mulai kebayang ya bahwa kayak baru sadar bahwa ini keadaannya udah parah gitu ya. Udah parah, ini udah parah. Bulan, terus kalau cuma seminggu 2 minggu berobat kan dia balik lagi sekolah mungkin masih oke itu begitu masih tapi ini dokter langsung bilang nggak bisa keluar dari kamar selama di rumah sakit, harus stay 1 bulan karena ini kemo pertama, jadi prosesnya harus diawasi dan sebagainya. 1 bulan dokter bilang nggak bisa keluar dari rumah sakit untuk kemo pertama. Oke. Nah
Di masa-masa saya mulai dibentuk Tuhan, mulai diajarkan, dikuatkan mama sebenarnya. Tuhan memakai mama untuk menguatkan saya. Setiap hari mama ajak untuk berdoa, kuatkan, nyanyi puji-pujian, syukur. Jadi ada kekuatan lah dalam diri bahwa pasti sembuh. Tapi memang waktu itu puji Tuhan saya nggak ada pikiran nggak akan sembuh. Mungkin karena saya nggak tahu leukemia itu apa, jadi pikiran saya pasti saya sembuh. Tuhan pasti sembuhkan saya, pasti saya sembuh. Dan memang itu yang paling memotivasi saya pada saat itu. Di sakit saya yang pertama itu. Nah, proses berlanjut 1 bulan itu saya bisa lewati 1 bulan yang sangat-sangat parah menurut saya dalam hidup saya. Baru kali itu saya merasakan saya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diam di rumah sakit. Mama tidak ada kenalan sama siapa di Singapura. Terus saya paling berat harus makan makanan di rumah sakit, itu yang paling susah, Pak. Karena biasa di mana ada makan enak, terus makan yang hambar, yang nggak bisa ada. Nggak ada rasanya, nggak ada magic, nggak ada magic, nggak ada garam. Itu sengsara nggak ada garam, itu makanan yang, aduh, Pak, susah sekali waktu itu. Sedangkan posisi mama bingung juga, mau beli makan nggak bisa, kan dokter bilang nggak bisa beli makanan sembarang. Jadi sebulan pertama beradaptasi itu susah sekali, Pak. Setiap malam berdoa, minta pada Tuhan, Tuhan kenapa begini? Kenapa begini? Tuhan kasih kekuatan, harus lewati ini. Jadi saya waktu itu bukan stres terhadap penyakitnya, malah saya stres untuk menghadapi situasi yang nggak pernah saya alami gitu. Jadi mungkin saya masih punya mungkin kekuatan semangat. Saya waktu itu masih menguatkan saya waktu itu. Jadi proses berlanjut selama pertama itu jatuh bangun saya, disitulah proses saya lebih mengenal Tuhan. Jadi Pastor Stefanus juga waktu itu sering datang, kunjungi, doakan, dan di masa-masa itu saya banyak dapat hal baru. Saya jadi lebih mengenal Tuhan, bahwa Tuhan memberikan saya pencobaan ini pasti bukan tanpa alasan. Tuhan memberikan suatu cobaan, Tuhan pasti menyediakan sesuatu yang indah nantinya. Tuhan sedang mempersiapkan saya melewati ujian ini. Itu yang selalu diyakinkan mama kepada saya. Jadi dengan itu saya kuat. Saya punya keyakinan, saya pasti sembuh, Tuhan pasti sembuhkan saya. Jadi puji Tuhan selama 5 bulan saya di Singapura itu, 1 bulan pertama saya harus stay diam di rumah sakit, terus bisa pulang. Jadi proses kemo kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir, itu cuma 1 minggu di rumah sakit, 3 minggu tinggal di apartemen, bolak-balik. Balik ke rumah sakit, check up tiap hari gitu. Jadi proses selama 5 bulan saya lewati, puji Tuhan saya bisa selesai. Itu tahun berapa jadinya ya? 5 bulan itu. Tahun berapa itu? 2014. Masih tahun 2014 itu. 2014. Oke, ya. Iya. Jadi masih tahun 2014 itu selesai. Selesai tahun 2014, Desember saya diizinkan pulang. Dokter bilang bisa balik ke Indonesia. Manado. Nah, puji Tuhan waktu itu saya senang sekali bisa keluar dari Singapura. Baru saat itu saya merasakan biasanya ke Singapura liburan, ini kok senang gitu bisa keluar dari Singapura gitu. Iya. Jadi senang sekali saya bisa pulang ke Manado 5 bulan enggak pulang, ketemu saudara, ketemu teman-teman. Walaupun waktu itu memang nggak diizinkan, jadi ketemunya dari jauh, dari luar, karena nggak bisa ketemu orang. Harus steril, kamar, semua, nggak bisa makan yang kotor, harus bersih. Nah, lewat beberapa bulan di Manado, sekitar 6 bulan, saya bolak-balik setiap 3 minggu, sebulan, check up terus di Singapura. Kalau nggak salah waktu itu setiap 2 minggu, jadi bolak-balik terus saya ke Singapura.
check up terus. Nah, pada saat check up di bulan Mei atau Juni 2015, saya seperti mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan. Dokter, pada saat itu waktu check up tujuannya cuma datang 3 hari, pulang lagi ke Manado, dan dokter memvonis nggak bisa balik. Karena situasinya pada saat cek darah, ada indikasi darah putih naik. Wow. Nah, waktu itu dokter langsung bilang harus dicek sum-sum tulang. Langsung dicek, tunggu hasil besoknya, ternyata sel kankernya masih ada. Waduh. Nah, di situ itu lebih buat saya, aduh Tuhan, kenapa Tuhan? Ya, Kenapa ya. harus terjadi lagi? Udah di situ masa yang memang menurut saya sudah lewat 5 bulan yang sebelumnya, dengan masa-masa yang kritis itu, walaupun bisa dibilang saya sudah pernah mengalami masa-masa di Singapura, tapi kok harus lagi begitu? Wah, itu lebih Harus kayak melewati ini yang kedua lagi. malah lebih berat ya, karena udah kayak udah sempat seneng gitu kan, wah sembuh, wah balik Indonesia sembuh, gitu kan, cuma balik check up, Indonesia, lalu divonis kena lagi malah ini 6 bulan kena lagi yang kedua. Dan waktu itu dokter bilang sudah tidak bisa dikemo lagi. Prosesnya kita udah nggak bisa ambil resiko kemo lagi. Karena kalau misalnya kita ambil resiko kemo lagi, waktu itu dokter bilang tetap ada kemungkinan relapse. Wow. Jadi dokter langsung bilang harus ambil transplantasi. Wow. Sedangkan waktu itu posisi mama 5 bulan sebelum, dengan situasi biaya yang udah saya pun nggak tahu habis biaya berapa banyak, terus harus dihadapi dengan pencobaan lagi gitu. Tambah lagi gitu. Iya, tambah lagi yang biayanya kita nggak tahu, dan kata dokter lebih besar itu kita nggak tahu tuh lebih besar seperti apa. Iya. Itu aduh, kalau diingat-ingat lagi saya pun bingung bagaimana cara saya bisa lewati itu. Saya mungkin bingung juga gimana cara Tuhan membuat saya bisa lewati masa-masa yang kalau saya pikir sekarang ini udah lewat, saya gimana caranya waktu itu saya bisa lewat ya. Saya aja pikir nggak mampu, Pak. Makanya saya harus mikir-mikir lagi kemarin itu, karena sekarang saya sendiri nggak kuat gitu, Pak. Kalau misalnya ingat waktu itu saya harus divonis dokter sakit yang kedua harus transplantasi. Nah, habis divonis transplantasi masih panjang rintangan yang harus saya lewati. Jadi pada saat itu dokter bilang ya sudah, kita kemo dulu untuk menghilangkan sel kanker yang ada di sum-sum tulang belakang itu kan ketemu ada masih sel kanker. Jadi dokter bilang kemo dulu untuk sementara, cari pendonor. Nah, prosesnya itu panjang, 3 bulan. Saya harus menunggu hasil yang cocok. Karena mama, papa, adik 2, itu nggak ada yang match sama saya. Nggak ada yang match, jadi harus cari di luar. Dan udah cari, waktu itu masih sedikit yang punya bank darah atau apa namanya. Sum jadi belakang itu ya, kayak untuk transplant. Iya, yang ada cuma sum-sum tulang belakang. Sum-sum tulang belakang. Iya, yang ada cuma kalau di Asia cuma di Cina sama Hong Kong kalau nggak salah. Ya. Terus cuma ada di Amerika, di Eropa, dan nggak ada yang cocok. Apalagi kan Eropa sama Amerika beda gennya. Yang paling cocok di Asia, sedangkan yang di Asia cuma ada itu dan nggak cocok. Tunggu waktu 3 bulan, udah kata dokter, sudah dicoba, udah dicari, tetap nggak dapat. Itu masa-masa nunggu tanpa kepastian itu ya. Tanpa kepastian. Iya. Dan sampai dokter mengambil keputusan, ya sudah, ambil dari adik. Dari adik yang paling kecil, paling mendekati. Dia waktu itu hanya kecocokan paling mendekati. Istilahnya haplo apa itu. Jadi kecocokannya cuma 50%.
Waduh. Kecocokan cuma 50%, tapi efek samping mungkin maksudnya proses transplantnya mungkin agak susah. Jadi akan banyak efek samping yang muncul karena nggak cocok. Jadi dokter kayak itu kan seperti ambil darah baru yang dimasukin ke sumsum tulang belakang. Ya. Jadi kayak diganti sama yang itu. Ya, nah, otomatis kan yang baru sama yang lama kan akan bentrok. Ya, ya. Jadi kalau misalnya nggak cocok kan dia nggak bisa ini. Nah, proses itu yang agak susah, Pak. Lama sekali itu prosesnya. Dari waktu itu akhirnya oke, ambil dari adik. Nah, di situ Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tidak membiarkan anaknya berjalan sendiri. Tuhan tetap menuntun kasih mujizat. Adik saya yang masih SMP waktu itu, adik paling kecil, SMP kelas 2 atau kelas 1 SMP, kelas 1 atau kelas 2 SMP waktu itu. Oh, kelas 1 naik ke kelas 2 SMP. Bayangkan anak kelas 2 SMP yang harus diambil darah bukan cuma satu kantong. Itu kalau nggak salah butuhnya sekitar 4.000 apa. Dan dokter bilang karena dia masih kecil mungkin butuh waktu 2 hari. Jadi dia dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore harus ambil darah. Jadi udah dipasang kayak selang di leher. Kata mama, saya nggak lihat waktu itu, karena cerita mama, coba bayangkan anak sekecil itu dipasangin selang di leher untuk diambil darah seharian dari jam 9 pagi sampai sore. Dia berani dan mau lagi, dan berani lagi. Kalau misalnya adiknya nggak berani kan berani dan mau. Iya. Wah. Itu makanya Pak. Mungkin saya juga pikir, saya juga nggak bisa membayangkan pada saat itu kalau misalnya adik bilang, nggak mau, saya nggak mau. Takut gitu kan? Iya, saya takut. Iya. Dan pada saat itu kan dokter bilang 2 hari. Dan sebelum 2 hari itu, 3 hari sebelum, dia harus disuntik di perut. Kayak menaikkan darah putih atau apalah. Jadi suntik-suntik di perut itu biar naik. Biar pada saat ambil, kan ada kelebihan ambil. Nah, itu Tuhan menunjukkan mujizatnya bagi saya. Tuhan kasih ini adekmu, bisa diambil darahnya, dan dari kata dokter, prediksi dokter 2 hari, ternyata dia bisa melakukan itu 1 hari. Dan lebih yang diambil. Wah, oke. Lebih, jadi yang dibutuh sekitar 4.500, dia sampai 8.000 atau 9.000. Jadi sisanya bisa disimpan untuk dikasih ke orang lain, Pak. Bisa jadi berkat untuk orang lain. Jadi disimpan untuk bisa jadi donor untuk orang lain. Jadi hanya diambil 4.500. Nah, proses transplantasi seperti yang ada saya kirim fotonya. Oke, ya itu, saya tampilkan fotonya ya. Iya, proses. Saya yang habis setelah ini. Iya, yang itu. Ini lagi transplantasi ya? Persis proses transplantasi waktu ini, Pak. Oh, ini yang dengan alat-alatnya ya. Kayaknya ada yang videonya juga, sebentar. Saya play di sini. Sama ya, cuma dalam bentuk video ya. Iya. Oh, ini yang di atas ini kantong darah. Kantongnya, kantong darah itu yang iya. Kantong jadi darah dari si adik. Iya, jadi sebenarnya prosesnya enggak terlalu menakutkan, itu cuma seperti transfusi darah. Kayak infus ya. Iya, kayak diinfus, dimasukin darah seperti transfusi biasa. Tapi yang paling berat itu proses sesudahnya. Jadi 1 minggu sebelum proses transplantasi itu saya di kemo. Jadi kata dokter, ini kemo yang paling berat karena akan dilakukan transplantasi, harus benar-benar dihabiskan. Sel kankernya dibersihkan lah ya, disterilkan. Jadi darah merah itu bisa sampai, saya lupa waktu itu sampai berapa, pokoknya sampai serendah mungkin manusia bisa inilah. Sampai darah putih 0,
Wow. Pokoknya di titik yang nggak bisa ada orang lain dalam kamar. Dan proses kemo yang terberat yang pernah saya alami. Kepala saya rontok, rambut jadi botak. Yang kemarin rambut waktu botak masih bisa numbuh, dan sekarang udah agak susah karena mungkin itu udah ketiga kali rambut saya rontok. Ketiga kali, dan ketiga kali yang paling berat. Nah, yang sampai sekarang masih agak susah. Iya. Wow. Umur masih tipe foto yang transplantasi. 2-3 hari setelah transplantasi saya masih merasa biasa saja sebenarnya. Masih cuman merasa lemas, nggak ada rasa-rasa yang berat. Nah, dan ujian terberat yang saya hadapi itu setelah di transplantasi. Setelah mungkin lewat 3-4 hari, di situ mulai muncul efek sampingnya. Dari mulai bibir kering, lidah sariawan, tenggorokan sampai di tenggorokan sariawan, badan jadi turun, nggak bisa makan. Makanya di situ nanti ada foto yang banyak. Transfusinya udah segala macam lah yang masuk gitu, cairan. Udah dari makanan, obat, vitamin. Karena posisi waktu itu saya nggak bisa makan. Sedangkan tubuh udah mulai makin kurus, nggak bisa makan. Kulit udah mulai menghitam, udah kurus, udah jadi menghitam, jadi gelap gitu Pak. Kurus, terus abis itu saya masih sok kuat waktu itu juga kesalahan saya waktu itu. Saya laki-laki nggak bisa, jadi saya tetap maksa ke toilet, dan saya jatuh waktu itu Pak di toilet. Waduh. Jadi waktu masa-masa sebenarnya itu udah masa-masa kritis, tapi saya masih memaksakan diri untuk bisa berdiri, bisa berjalan, maksudnya bisa ke toilet. Nah, waktu ke kamar mandi jatuh. Nah, jatuh itu di situ agak hilang kesadaran. Nah, di situ ternyata udah di fase yang paling berat. Pokoknya itu udah liver, lambung udah sakit, semua udah sakit. Pokoknya kulit jadi coklat hitam, bukan coklat lagi, jadi hitam, seluruh badan kurus, dan saya tidak sadarkan diri selama hampir 1 bulan, sekitar 3 minggu. Wow. Dan 3 minggu saya tidak sadarkan diri, saya rasa itu mujizat Tuhan. Karena saya tidak sadarkan diri di posisi kondisi paling lemah. Jadi di saat itu penyakit semua udah berentetan, Pak. Saya pun hampir lupa semua penyakitnya. Udah dari kencing susah, udah harus dipakaikan kateter atau apa. Iya, selang udah semuanya pasang. Selang, iya. Untuk buang air besar aja susah, harus pakai pampers. Terus saya cuma bisa terbaring, sadarkan diri, badan udah tinggal tulang, udah kurus, kulit udah hitam. Kemudian saya tidak sadarkan diri, sakit kepala. Saya pun bingung, Pak. Sakitnya itu mau menjelaskannya seperti apa. Itu sakit yang sangat luar biasa. Sampai di saat itu dokter ketemu Mama, dari dokter yang bisa dilihat tadi, dokter yang agak-agak bisa dibilang agak-agak tomboy ya. Dokter yang tidak pernah menunjukkan muka pesimis, sampai dokter ketemu Mama waktu itu, dokter pun mukanya down. Dokter bilang kita akan berusaha sebisa kita semakin mungkin untuk mengobati Franco. Dan proses itu di mana Mama stres berat. Karena dengan melihat situasi saya udah makin parah, udah kurus, udah bicara ngawur. Jadi waktu itu saya nggak sadarkan diri, masih buka mata, masih sadar, tapi sayanya yang udah nggak sadarkan diri. Jadi saya cuma terbaring lemah, udah bicara-bicara ngawur, udah membayangkan kebayang yang aneh-aneh. Jadi kayak saya tertidur aja begitu, mimpi-mimpi yang aneh-aneh.
udah mimpi mati lah, udah mimpi ketemu orang mati, udah segala macam lah Pak. Pokoknya udah titik di paling parah. Saya udah nggak bisa apa-apa, ternyata dokter liver pengaruh. Karena obat yang saya minum sudah terlalu banyak. Sangat-sangat banyak. Ginjal, udah pokoknya semua obat mungkin langkah-langkah preventif udah diminum. Nah, pada saat itu yang membuat mama mungkin tambah stres, karena ada obat liver kalau nggak salah. Obat yang harganya hampir 1 miliar. Wah. Untuk menyembuhkan liver kalau nggak salah mama bilang kemarin itu liver saya. Dan posisi saya memang nggak sadarkan diri waktu itu. Jadi saya cuma ngawur-ngawur. Nggak jelas. Dan saya pikir Tuhan kasih saya tidak sadarkan diri untuk saya tidak merasa terlalu merasa siksaan pada saat itu. Susahan pada saat itu. Karena saya pun menjelaskannya, saya juga nggak tahu menjelaskan sakitnya pada saat itu seperti apa. Susahnya apa ya, rasa sakitnya seperti apa saya nggak bisa menjelaskan. Pokoknya sakit yang paling parah, Pak. Udah nggak bisa apa-apa, sakit di seluruh tubuh, dari kepala, mulut penuh sariawan, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Terus turun di dada udah sakit, mata merah, jadi merah sampai putihnya udah nggak ada. Jadi penuh merah mata, merah, cuma ada hitam-hitam. Terus kulit jadi hitam, kurus, lambung udah nggak bagus karena nggak pernah makan, juga masuk cairan, nggak sehat. Terus ditambah liver. Waduh. Kencing udah nggak bisa, keluar batu. Jadi kencing itu keluar batu, tapi batu-batu gumpalan darah begitu, Pak. Terus perut jadi besar, jadi kembung, jadi badan kurus, tapi perut jadi besar. Jadi waktu itu, itu masa-masa hidup yang paling berat dalam kehidupan saya, Pak. Tapi di satu sisi, saya punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian yang lebih besar, cobaan yang lebih besar dari kemampuan saya. Itu yang saya pegang waktu itu. Tuhan nggak mungkin membiarkan saya sakit, dan saya nggak menyanggupi pencobaan-cobaan itu. Nggak mungkin, saya nggak mampu. Jadi pada saat tidak mampu, Tuhan membuat saya tidak sadar. Dan pada saat saya tersadar kembali, itu masih dalam situasi posisi sakit, tapi sudah disuntikan obat yang waktu itu. Yang saya bilang yang obat yang mahal itu. Saya pun nggak tahu itu obat apa. Wah. Disuntik obat itu, jadi pada saat saya sadar, Mama udah berangkat ke Manado. Ternyata Mama lagi mengurus itu urus kredit di bank, karena kan harus ada proses tanda tangan, urusan dan lain-lain. Dan beberapa hari pas Mama teriak-teriak lah waktu itu kan, sadar, di Mama mana? Terus kayak orang apa ya, orang gila atau gimana, nggak sadar, ini kenapa ini? Saya kira ini begini. Saya pikir ini begini. Kenapa begini? Ditenangkan, Mama nggak ada, nangis-nangis lah saya waktu itu, Pak. Nggak bisa kan, dengan yang terbiasa sakit, teriak, minta tolong ke Mama, apa-apa minta ke Mama. Karena Mama nggak ada, stres waktu itu. Langsung teriak-teriak, ternyata Mama ke Manado. Pulang Manado, Mama nggak bilang memang waktu itu. Nanti dicerita, nanti udah selesai, baru Mama cerita. Jadi Mama ngurus pinjam uang di bank untuk membiayai pengobatan. Nah, ternyata pas lewat itu, Tuhan masih memberikan mujizat-mujizat yang tidak pernah terpikirkan. Dari pinjaman di bank yang butuh waktu berbulan-bulan, kata Mama, di situ Tuhan hanya kasih waktu 3 hari, prosesnya udah selesai, 1 minggu, duitnya udah dicairkan. Walaupun udah ada pinjaman di bank, waktu itu tetap
masih ada utang di rumah sakit. Kalau nggak salah masih ada sekitar 1 miliar utang di rumah sakit. Ya. Wow. Dan Tuhan tak pernah henti-hentinya kasih mujizat kepada saya. Tuhan kasih dokter yang baik, dokter yang membuat jaminan ke rumah sakit bahwa kita pasti akan bayar. Kita pasti akan bayar. Dan memang saya waktu itu nggak tahu masalah-masalah seperti itu. Biayanya berapa, saya nggak tahu. Obat-obat yang saya minum pun biayanya berapa. Mama nggak pernah nunjukin bilnya. Ini bilnya, ini bilnya. Nah, jadi semuanya keep dirahasiai. Sampai mama ditunjukin dokter, mati kali. Iya. Kaget. Langsung masuk. Dari dokter yang nggak pernah menunjukkan muka pesimis, sampai dokter ketemu mama udah hampir nangis. Karena dokter. Jadi di situ udah di titik mungkin bisa dibilang titik hampir dipanggil Tuhan. Karena itu udah di titik dokter sampai menyerah, nggak bisa bikin apa-apa. Dokter berharap dengan obat ini. Dan puji Tuhan, Tuhan sungguh baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya dikuatkan terus. Waktu itu saya didoakan terus sama mama. Saya dikasih Tuhan, mama yang selalu menguatkan. Kasih saya nyanyiin puji-pujian setiap hari, dibacakan Alkitab, doa. Nah saat itu saya memang udah agak sulit, jadi hanya bisa doa dalam hati, nggak bisa doa bersama. Itulah waktu paling sulit waktu itu. Dan lewat dari situ, saya 2 bulan di rumah sakit. 2 bulan proses transplantasi yang seharusnya hanya butuh waktu 23 hari sampai 1 bulan lebih kalau salah waktu sewajarnya untuk proses transplantasi. Jadi hanya butuh waktu sekitar 30 hari lah. Dan saya makan waktu 2 bulan karena proses yang tidak gampang. Proses yang sangat sulit. Saya harus lewati itu. Terus tak sampai di situ, ternyata pas pulang, itu kan masih belajar berdiri dari rumah sakit. Dari 2 bulan yang nggak pernah bangun, belajar jalan, Tuhan kasih mujizat, saya bisa berjalan. Saya berdiri dari tempat tidur, saya bilang saya nggak mau dipegang, saya harus jalan. Jadi saya jalan ke mobil, waktu pulang ke apartemen waktu itu, saya ingat sekali, saya marah-marah, enggak, saya harus jalan. Jadi walaupun pegang-pegang di pinggir, karena sampai di mobil saya jalan ke mama. Nah, terus setelah harus check up, ternyata cobaannya belum selesai, Pak. Ini masih panjang. Saya masih ada hal-hal yang harus terus diobati. Seperti natrium saya tiba-tiba kurang, nggak naik-naik. Ada magnesium yang nggak naik-naik. Dan kalau misalnya disuntikan magnesium, ditambahkan magnesium, rasanya kayak ada api di dalam tubuh, tapi ruangan AC dingin. Itu hal yang nggak akan saya lupakan. Sedangkan itu saya harus jalankan selama beberapa bulan. Beberapa bulan saya lewati. Saya sampai sudah pulang ke Manado, nggak sembuh-sembuh, Pak. Bukan nggak sembuh kankernya, tapi efek. Jadi ada sakit-sakit seperti kekurangan natrium. Jadi saya sempat jatuh di kamar mandi juga waktu di Manado, karena nggak sadarkan diri. Ternyata kekurangan natrium. Kekurangan natrium, saya dibawa ke rumah sakit di Manado. Jadi ternyata sebelum itu saya bicaranya udah ngawur, udah bicara kayak orang gila. Tapi mungkin karena papa mama ini nggak menghiraukan, ya mungkin efek dari apa dibiarkan. Dan pada saat malam hari jatuh saya di kamar mandi. Jatuh masuk rumah sakit, masih harus ditambah natrium. Ternyata natrium yang
setiap 2 minggu saya bolak-balik di Singapura. Jadi waktu itu pada saat tambah sebulan lagi saya di Singapura untuk masa pengobatan setelah transplant, bolak-balik ini dokter mengizinkan untuk pulang. Tapi pulang dengan catatan karena saya waktu itu yang minta harus pulang karena sudah stres di sana, minta pulang. Ini catatan 2 minggu harus tetap balik. Jadi saya setiap 2 minggu balik ke Singapura untuk check up. Setiap 2 minggu balik. Nah pada saat 2 minggu di Manado itu saya ternyata masih sangat kurang natrium sampai jadi ngomong ngawur, magnesium juga kurang. Nah pada saat itu langsung dikirim lagi ke Singapura. Nah di situ masa di mana dokter bingung. Dokter bingung ada apa? Kok nggak sembuh-sembuh? Kok walaupun udah pas ke Singapura kan paling ditambah disuntikan cairan magnesium, ditambah natrium, ke dokter udah pindah ke dokter apa disaranin kurangin minum air, jadi nggak bisa minum air terlalu banyak, jadi satu hari hanya 1,5 liter paling banyak, jadi ambil botol 1,5 liter minuman satu hari, sedangkan yang waktu itu saya harus banyak minum air seharusnya, dan ini sampai disuruh dokter harus diet harus 1 liter sampai 1,5 liter kalau nggak salah, dihabiskan satu hari untuk menaikkan natrium. Iya, kalau nggak salah untuk menaikkan natrium, tetap nggak naik-naik, Pak. Tetap nggak naik-naik. Saya pulang ke Manado, didoakan juga di Manado, hamba-hamba Tuhan. Dan itu, saya ketemu sama hamba Tuhan, yang bilang, kamu udah buat janji sama Tuhan, Tuhan sembuhkan, saya akan berubah jadi lebih baik. Dan saya diminta untuk buat janji pada Tuhan. Untuk jika kamu sembuh, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu buat janji pada Tuhan? Nah, di situ saya tersadar, sampai saat ini, saya hanya tahu berdoa, minta sama Tuhan, minta tolong, minta pengampunan. Dan saya waktu itu dikasih seorang hamba Tuhan untuk diingatkan buat janji sama Tuhan. Kita doa buat janji sama Tuhan. Di situ saya berjanji, Pak. Saya akan hidup untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Saya akan banyak orang. Saya akan membantu banyak orang. Karena saya sudah melewati masa-masa yang sangat sulit. Di mana saya harus melewati masa-masa yang tidak dapat saya bayangkan. Untung orang tua saya masih bisa membiayai saya. Gimana kalau orang lain yang nggak mampu? Jadi di situ saya sakit, saya berpikir seperti itu. Jadi pada saat dibuat janji, saya janji sama Tuhan. Saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Saya mau sharing apa yang saya rasakan, gimana berkat-berkat Tuhan yang saya alami sama saya sakit. Jadi itu janji saya. Sampai saat ini, tentunya saya terus melakukan itu, dan Tuhan mengangkat saya jadi seperti sekarang. Hal yang tidak pernah saya pikirkan, saya impikan dari dulu. Bahkan saya pun dari dulu tidak pernah terpikirkan untuk menjadi anggota dewan. Jadi kan dan sakit Tuhan yang pertama, saya dari posisi yang paling lemah. Sakit yang pertama 2014-2015. Terus 6 bulan kemudian balik lagi, itu berarti 2015 pertengahan, iya. 2015 berlangsung sampai 5 bulanan lagi ya. Di Singapura 2 bulan ya, yang kedua ya. 2 bulan di rumah sakit. Ya. Kita kan ada 3 bulan menunggu. 3 bulan menunggu. Itu berarti sampai akhir 2015. Iya, sampai awal 2016 baru saya balik ke Indonesia. Itu yang kedua ya. Yang kedua ya, sampai awal 2016. Iya, jadi yang kedua. Oke. Sampai awal 2016 terus 2016, iya. Ya.
Jadi sembuh nggak bisa pulang sehat, ya, pulih 6-7 itu bulan. Berapa lama lagi sampai sembuhnya lagi? Sampai bisa beraktivitas normal gitu? 2017? Bulan Juni sekitar 2000, pertengahan 2016. Jadi pertengahan 2016. 2016. Oke, wah lama juga ya. 2016. Proses 6 bulan. Pertengahan 2016. Iya. Iya. Oke, nah Masih dari panjang setelah seluruh, proses transplantasi yang terakhir itu. ya, ini kan prosesnya panjang banget ya. Jadi berkat terbesar apa yang Franco dapatkan dari pengalaman ini? Berkat terbesar yang saya dapatkan tentunya saya jadi lebih dekat dengan Tuhan, Pak. Itu berkat yang paling besar. Saya jadi lebih menghargai hidup yang saya nikmati saat ini. Saya lebih menghargai pada saat bangun pagi, saya bisa bernafas, saya bisa punya kesehatan, saya bisa kekuatan, apalagi saya bisa punya tanggung jawab sekarang, pekerjaan yang besar. Wah, itu lebih membuat saya bersyukur akan apa yang Tuhan beri. Jadi hal-hal sekecil apapun, saya lebih menghargai, saya lebih bersyukur. Karena nggak semua orang bisa merasakan itu. Nggak bisa semua orang bisa merasakan bangun pagi, bisa duduk. Nggak bisa semua orang bisa merasakan jalan. Jadi bisa. Saya sudah pernah merasakan gimana saya bangun pagi, cuma bisa buka mata, nggak bisa gerak. Jadi sebetulnya lebih menghargai kesempatan ketika Tuhan berikan kehidupan ya di pagi hari, bahwa kesehatan itu luar biasa, bahwa kesempatan hidup itu luar biasa, menjadi semakin berarti melalui kejadian ini ya. Nah, terus kan menjadi dewan udah 2 tahun, berarti kira-kira mulainya 2018 ya, 2 tahun, 1,5 tahun setelah pulih itu Tuhan beri keberanian untuk maju ya, untuk mencalonkan diri ya. 2018 ya. Saya juga berpikir, iya Tuhan seperti mengangkat. Ya, saya pun sendiri bingung sebenarnya gimana caranya juga saya dulu bisa berpikir menjadi anggota dewan. Tapi saya rasa ini jalan Tuhan yang Tuhan kasih untuk saya jalani. Karena tidak segampang itu menjadi seorang anggota DPRD ternyata. Jadi dari waktu itu hanya pikiran untuk ya coba siapa tahu jadi kan waktu itu pikiran yang paling pertama. Saya berpikir untuk di anggota dewan, tapi ternyata pada saat saya mencalonkan diri, orang tua mendukung. Karena memang saya sebenarnya sampai memutuskan jadi anggota DPR sebenarnya termotivasi sebenarnya Pak. Karena waktu sakit dulu saya kebanyakan baca beritanya Ahok. Iya, mungkin itu. Jadi mungkin waktu itu karena aku bilang gimana membantu orang, kayak apa? Kalau misalnya mau membantu orang banyak harus jadi pejabat. Itu yang paling saya ingat waktu itu. Kalau misalnya mau jadi seorang apa? Jadi ingin membantu orang banyak, nggak bisa pakai uang sendiri, nggak bisa jadi pengusaha untuk bantuan. Ya bisa, tapi hanya segelintir orang, hanya beberapa orang. Jadi kalau misalnya ingin membantu orang banyak, kita harus jadi pejabat, kata Ahok. Tapi itu memang benar, Pak. Ya, kayak dapat inspirasi dari situ ya. Dapat inspirasi dari situ, dan saya coba. Dan pada saat saya coba mendaftar, orang tua ternyata mendukung, mensupport. Ya. Jadi dari sangat-sangat mensupport. Oke, saya kasih singkatnya, lewat penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, maka yang betul-betul dirubah adalah kesadaran untuk tujuan hidup, komitmen. Apalagi waktu didoakan hamba Tuhan, ayo janji di hadapan Tuhan. Oke, janji mau hidup bagi sesama, hidup mau melayani. Nah, ketika sudah dapat komitmen hidup mau melayani ini, ditambah dengan dapat inspirasi dari Pak Ahok ya. Kalau mau berguna bagi orang lain dalam skala yang lebih besar,
masuklah politik atau jadi pejabat sehingga bisa berbuat baik dalam skala kebijakan, ya kan, kebijakan yang berguna bagi orang banyak, itu yang akhirnya maju gitu ya, didukung orang tua, akhirnya jadi. Oke, boleh dilanjutkan karena dari segi waktu, boleh langsung juga lanjutkan sedikit mengenai hal itu ya, menjadi anggota dewan dan tujuan hidup sekarang ini sebagai penutup, ya, silakan. Ya, jadi sebenarnya jadi untuk jadi penutup sebenarnya saya waktu itu dikuatkan. Jadi ayat yang paling menguatkan saya waktu itu, saya nggak akan pernah lupa waktu Pak Stefanus datang. Saya lupa itu kapan, sebelum saya sakit yang kedua, sebelum saya transplant. Stefanus datang kasih ayat. Jadi disuruh baca dan suruh hafal. Terus saya bilang saya susah kalau menghafal. Suruh hafal satu pasal, Mazmur 91. Itu terus yang saya baca. Jadi dari situ itu yang jadi kekuatan bagi saya bahwa ya saya ambil satu ayat yang saya hafal, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi Mazmur 91 ayat 14. Jadi jika kita dekat dengan Tuhan, jika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti akan meluputkan kita dari segala persoalan dan segala penyakit apa yang kita hadapi, dari segala cobaan apapun, Tuhan juga akan membentengi. Jadi Tuhan akan melindungi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kecelakaan. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang jahat yang akan datang. Tapi Tuhan akan memberikan orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Tuhan akan memberikan banyak berkat bagi kita jika kita dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan pasti memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi mungkin sekarang kita merasa susah, merasa gelisah, susah untuk melewati segala cobaan sakit atau cobaan-cobaan dalam pekerjaan, keluarga. Tapi satu hal yang harus kita yakini, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tidak akan memberikan ujian yang pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Dan dari setiap pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan, pasti Tuhan sudah menyediakan hal yang sangat besar yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Mungkin di luar rencana kita, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu pasti yang terbaik. Karena sudah merasa sendiri dari saya yang tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang anggota DPRD, dari hanya seorang anak yang bermimpi untuk kuliah di luar negeri, ternyata tidak diizinkan Tuhan, dan Tuhan mengizinkan untuk sakit. Dan Tuhan mengizinkan setelah sakit jadi anggota dewan. Jadi saya tidak membatalkan mimpi saya untuk ke luar negeri. Jadi saya sekarang menjadi anggota DPRD. Dan saya yakin itu pasti rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dari waktu saya sakit itu. Ternyata bukan Tuhan tidak mau mendengar apa doa saya, karena doa saya waktu itu, keinginan saya hanya ingin sembuh Tuhan, saya ingin kuliah di luar negeri, sakit pun yang kedua begitu. Tuhan, saya hanya ingin sembuh, saya hanya ingin kuliah di luar negeri, itu saja kepikiran. Karena hal yang paling menjadikan pada saat itu memang waktu melihat teman-teman yang udah kuliah, bisa bikin apa ya, gimana, kapan ya saya begitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan kasih saya sesuatu yang luar biasa, saya diberikan tanggung jawab yang besar untuk menjadi anggota DPRD. Jadi
tentunya kita harus mensyukuri setiap kesempatan yang Tuhan kasih kepada kita, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan menikmati itu, sampai kapan Tuhan memberikan waktu kita untuk dapat hidup, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kita melakukan pelayanan. Jadi itu, Pak. Oke, ya, terima kasih untuk sharing dan kesaksiannya, Franco. Saya akan menutupnya dengan membaca ayat yang menjadi kekuatan Franco tadi, yaitu Mazmur 70. Ya, saya akan bacakan sebagai penutup kita pada acara hari ini. Kita baca Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya ulangi 3 ayat terakhir. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, saya mungkin sedikit bahas mengenai firman ini. Tuhan berkata bahwa aku akan meluputkannya. Apa itu meluputkannya? Jadi sebenarnya memang ayat-ayat di atasnya itu berbicara bahwa tidak akan kena sampar, nggak akan kena penyakit. Tapi begitu ayat di bawahnya sebenarnya seperti ada jeda. Ya, jeda dalam arti aku akan meluputkan, aku akan menyembuhkan. Jadi sebenarnya bisa terkena, tapi akan diselamatkan. Kalau nggak terkena kan nggak butuh diselamatkan. Nah, maka sebenarnya itu ada jeda dari ayat-ayat awal sebelum ayat-ayat akhir. Ayat-ayat awal sebenarnya seperti janji bahwa tidak akan kena. Tapi di ayat akhir, Tuhan berkata bahwa akan meluputkan, akan menyembuhkan, akan menyelamatkan. Kalau nggak kena, nggak perlu diselamatkan. Jadi kadang Tuhan izinkan terkena, ya, terkena penyakit. Tapi bagi orang yang ketika janji Tuhan di ayat-ayat pertama seolah-olah tidak digenapi, kok terkena, gitu kan? Nah, hatinya tetap melekat, maka akan diluputkan. Jadi ini kalau enggak, ini ayat kayak bertentangan. Tadinya dikatakan tidak akan terkena sampar, penyakit segala macam. Lalu di bawahnya aku akan menyelamatkan. Kalau enggak terkena tuh enggak perlu diselamatkan. Jadi sebenarnya ada janji tidak terkena, tapi seandainya terkena, maka banyak orang mengeluh, menyalahkan Tuhan, lewat.
Nah, ketika orang terkena, mungkin awalnya menyalahkan, tapi prosesnya sampai akhirnya bisa bersyukur kepada Tuhan, bernasar kepada Tuhan, janji untuk melayani Tuhan, melekat dengan Tuhan. Nah, maka ayatnya berlanjut. Aku akan menyelamatkannya. Aku akan menunjukkan jalan keselamatan. Orang, sekali lagi, saya ulangi lagi, orang yang nggak kena apa-apa, nggak butuh jalan keselamatan, sehat. Nggak butuh kesembuhan, sehat. Tapi begitu terkena, hatinya melekat, nah, akan melihat jalan keselamatan yang dari Tuhan. Bahkan dilanjutkan, setelah pulih, Tuhan katakan, aku akan memuliakan. Nah, ini pas banget dengan kesaksian Franco hari ini. Bagaimana melalui semua proses tadi, melekat dengan Tuhan, Tuhan sembuhkan. Dan tidak berhenti di situ. Karena firman Tuhan juga nggak berhenti di situ. Aku akan memuliakan. Nah, digenapi dalam hidup Franco, Tuhan mengangkat Franco, mengizinkannya menjadi wakil rakyat. Nah, saya berdoa, ini juga bukan akhir, karena umur baru 24-25. Ya, ini adalah awal karir yang masih panjang. Maka saya percaya, kalau hatinya terus melekat kepada Tuhan, bukan hanya Franco, tapi juga Bapak, Ibu, Saudara, yang menyaksikan program ini, apapun yang terjadi, ketika janji Tuhan seolah tidak digenapi, tetaplah melekat dengan Tuhan, supaya kita melihat jalan keselamatan yang dari Tuhan, kemuliaan yang dari Tuhan, itu menjadi nyata dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini bahwa kami mendengar kesaksian. Melalui semua yang terjadi, Franco lebih dekat dengan Tuhan dan memiliki tujuan hidup yang baru, tujuan hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Bukan hanya untuk cita-cita sendiri, kesenangan sendiri, kekayaan sendiri, terkenal sendiri, tapi bagaimana bisa berguna bagi orang lain. Kalau toh menjadi pejabat, berpengaruh bagi orang lain. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, beri kesembuhan, pemulihan yang sempurna, dan lanjutkan Tuhan, Engkau mempermuliakan anakmu dalam karir politik yang selanjutnya. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk yang menyaksikan program ini. Kalau Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi, baik itu sampar, baik itu penyakit, baik itu COVID, baik itu pandemi, sehat tapi terkena dampak pandemi sehingga usahanya tutup, bangkrut, atau hal-hal yang lain yang tidak kami kehendaki, tapi Tuhan izinkan, maka kami ingat firman Tuhan hari ini, kami akan tetap melekat dengan Tuhan. Hati kami melekat dengan Tuhan. Kami akan tetap komitmen melayani Tuhan, karena kami percaya kalau hati kami melekat dengan Tuhan, kami akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kami akan melihat jalan-jalan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami akan melihat pertolongannya Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan suatu saat kami bisa bersyukur dengan kejadian yang saat ini terjadi. Karena kami melihat rencana Tuhan yang lebih baik. Rencana Tuhan yang lebih dahsyat. Di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi. Baik untuk kami semua yang saat ini mungkin Tuhan sedang izinkan terjadi apapun itu. Baik sakit badan, baik sakit ekonomi, ataupun hal yang lain, kami percaya ini adalah bagian dari proses Tuhan, membentuk karakter kami, membentuk tujuan hidup kami, membentuk nasar dan panggilan kami, dalam rangka Tuhan akan menjadikan kami hamba-hamba Tuhan, apapun status dan posisi sosial kami di masyarakat, kami adalah hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih Franco untuk kesaksian hari ini. Saya percaya menjadi berkat bagi yang lain dan juga menguatkan orang-orang lain untuk tetap melekat kepada Tuhan. Sampai jumpa dalam acara atau episode yang lainnya. Kita sapa para pemirsa, ya. Terima kasih. Terima kasih Franco. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati.